Sahabat BFLF, karena Bang Roninya sudah sampai di sini beserta kawan-kawan. Ini dia Bang Roni kita, selaku salah satu pembina yang selama ini membina lah ya, membina rafting Arung Jeram, Sikelang. Dan di sana kita lihat yang sedang ngambil foto media Aceh Kini ya, Aceh Kini Bang ya, kumparan ya. Dan tidak lain lupa juga di sini ada nih Bang Ropi dari MNC Group. Baik, kita cerita dulu nih dengan ngobrol sebentar nih dengan Bang Roni sebagai orang yang lebih sering kesehariannya di sini nih. Bang, saya mau nanya beberapa hal nih Bang terkait air terjun Kedabuan ini. Karena setiap kejadian yang ada di Pak Barat, setiap sesuatu yang masuk katakanlah ke dalam air Lekombe, sungai Lekombe itu selalu ditemukannya di sini. Itu penyebabnya apa itu Bang? Ya karena memang jalan itu ya dari Salam ke Sidikalang itu di bagian kanannya itu memang jurang ya, dengan ketinggian sekitar 30 meter, dan di dasar jurang itulah aliran sungai Lekombe yang jatuhnya kemarin ke air terjun ini. Kalau di sini masyarakat bilang namanya ini Sampuran Kedabuan. Ya. Itu makanya korban biasanya kalau jatuh di sana, kalau masuk ke sungai biasanya lebih sering upaya evakuasinya itu di sini atau nganyut ke bawah ke desa Sikelang. Terus Bang, seperti ini kan begini, terkadang ada dia beberapa kejadian itu, sering lah kejadian itu kan, ketika nunggu beberapa hari dulu baru ketemu. Nah, saya sedikit bingung Bang, saya ingin tahu ini gimana nih tekanan air terjunnya ini. Maksudnya ini kan air terjunnya besar nih, tekanannya ke bawah itu seberapa dalam sih? Ini kita cuma bisa menduga ya, data pastinya kita nggak punya juga. Tapi kenapa bisa nunggu sampai berhari-hari setiap kali ada kejadian? Ya karena mungkin bisa jadi pertama korbannya mungkin masih di dalam mobil, belum keluar ke mobil. Kemudian kalaupun sudah keluar dari mobil mungkin nyangkut di suatu tempat. Atau kalau sudah nyampe ke air terjun ini biasanya dia tertahan di bawah air terjun. Karena ini kan lumayan tinggi nih, kalau sahabat-sahabat BFLF tadi bisa lihat di kameranya Bang Jun, itu ketinggian curahan air terjun ini cukup tinggi, sehingga ketika tiba di dasar, kalau di dalam dunia Arung Jeram kita menyebutnya hidrolik. Hidrolik itu air mutar gitu, ngangkat, nekan lagi, ngangkat, nekan lagi. Itu yang membuat kalau misalnya ada barang jatuh atau korban manusia atau apapun itu biasanya tertahan di sungai itu, di bawah air terjun itu ya, beberapa lama lah, sampai kemudian ketika ada kesempatan arus baru dia kemudian ngalir ke bawah sini. Nah, untuk seperti korban yang keberapa itu saya lupa di dalam kejadian musibah ini, kan kejadiannya seperti itu juga itu kan ada salah seorang pemancing tadi yang lewat di sini, itu Bang Kamal, dia yang sehari-harinya di sini, kalau di media sosialnya itu Rajo Rimba. Dia melihat jenazah itu sudah dan diamankan. Biasanya dia begitu ya kalau Bang Kamal ini. Dia ketika dia memang di sini sering, kadang-kadang juga malam di sini kan. Dia sering sekali dapat korban, baru diamankan korban biasanya dengan diikat dengan hanyut, baru dikabarin nanti kepada pihak-pihak yang terkait. Nah di korban kedua atau ketiga yang kemarin kejadiannya serupa, itu di air terjun, cuma nggak lepas mengalir dia. Tetap tertahan korbannya itu sampai berjam-jam ketika tim rescue dari Basarnas bersama dengan orang-orang kita yang dari lokal, dari Sikelang, coba lakukan penarikan jenazah. Itu banyak kesulitan karena memang kita pun nggak berani masuk kemari ya, karena hidroliknya tadi ya. Kita takut kalau kita menyelam di sini kita juga tersedot gitu kan. Mungkin ada beberapa orang yang berani, mampu ya, cuma kalau kami itu memang nggak berani. Memang standarnya kami ya begitu. Kalau untuk air hidrolik yang begini ini kami nggak pernah sarankan untuk masuk. Kemarin diselami ya? Ya, diselami.
Kemarin saya nggak di sini juga, tapi menurut informasi yang saya dapat dari kawan kita, tim kita, akhirnya berupaya dilakukan ngambil korban itu ketika sudah tidak terlalu dekat dengan daerah yang berhidrolik itu. Ada yang kemudian pakai tali ke sana untuk menarik korban. Makanya kemarin upaya evakuasinya sampai di Sikelang itu sudah malam, maghrib ya, sudah dalam keadaan gelap gulita. Terus bang, berarti kedalaman air ini belum pernah diukur dia bang ya? Ya, kami rasa belum ada pernah yang mengukur kedalaman air ini. Karena memang nggak tahu ya apakah ada alatnya atau tidak. Cuma setahu kami untuk mengukur kedalaman yang seperti ini butuh alat khusus. Saya lupa namanya, periskop atau apa gitu kan. Dan belum ada. Kami dulu pernah melakukan penelitian, cuma nggak di sini bersama dengan tim LIPI, tapi ke bawah sana dari daerah yang bisa kami ukur bersama tim LIPI. Kami ukur kederasan arus, kami ukur kedalaman air juga. Cuma yang di sini belum, di penampang air terjun ini belum, karena memang tidak memungkinkan ya. Nah bang, bisa ceritakan sedikit nih, karena kan setiap yang menemukan korban itu kan ada masyarakat nih. Ya. Apa sih kegiatan sehari-harinya kok selalu di sini begitu loh? Ya, di sini memang biasanya ada pemancing, ada banyak lah pemancing yang datang kemari karena memang di sini ikannya banyak ya, ikan jurung itu ya. Mereka biasa melakukan aktivitas yang terutama yang tadi tuh yang barusan lewat dari samping kita itu, Bang Kamal atau Rajo Rimba, kita biasa mengenal Rajo Rimba. Dia sehari-harinya di sini. Biasanya sering sekali ketika ada korban dia duluan yang dapat, baru dia informasikan ke pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan rescue. Jadi kalau kami sebagai orang lokal, orang Sikelang ini sebenarnya merasa sangat berterima kasih kepada Bang Kamal ini. Cuma Bang Kamal ini memang orangnya low profile ya, nggak mau terlalu menonjol, dia orangnya santai begitu kan. Tapi ya kami sangat menghargai itu gitu. Sudah berapa lama Bang Kamal itu melaksanakan aktivitasnya seperti itu? Kalau lamanya saya belum pasti ya. Saya pun cuma sekedar kenal muka saja. Kalau yang sering ngobrol mungkin tim kita yang lain, ada si Jul dan lain sebagainya. Tapi dia sudah lama di sini, bahkan ada pondok juga yang dia buat di sini, itu shelternya dia ketika melakukan aktivitas mancing. Tadi Bang Jun mungkin sudah saya ambil ya. Pondok yang dua itu ya? Iya, yang ada bendera itu. Oh, yang di sana yang di depan itu. Itu dia bikin sendiri karena memang sekarang dia malam juga nginap di sini gitu. Berani dia nginap sendiri sini Bang ya? Ya, kalau kami bilang dia itu apa ya, mentalnya sudah sangat kuat itu. Kami saja nggak akan berani kayak gitu kan. Tapi dia karena sudah terbiasa ya. Terus Bang, Abang nih kan sering evakuasi korban-korban dari sini nih. Nah, pengalaman Abang selama mengevakuasi korban itu bagaimana mengarungi sungai yang sepanjang 5 km ini begitu? Ya, saya kan tim ya. Kadang saya ikut, kadang saya enggak juga kalau dalam proses evakuasi. Cuma memang sudah sangat sering, sudah bertahun-tahun ketika ada musibah yang korbannya jatuh kemari, ya biasanya tim kami. Kebetulan di kejadian yang kali ini lumayan heboh ya, karena 2 provinsi, TKP-nya itu di Papua Barat, di bawah Sumatera Utara. Kemudian lokasi penemuan korbannya itu di Aceh, di wilayah Aceh kita gitu, di kota Sibu Salam. Selama ini memang sama saja metodenya yang kami buat ketika ada korban. Biasanya tim dari Sikelang itu pemuda-pemuda, kami ada komunitas sarung jeram, ada banyak di situ, turun kemari menggotong perahu itu yang tadi Bang sudah lihat, ada videonya sudah kan. Kami gotong perahu ke bawah, kemudian dari bawah sini korban itu kami masukkan ke kantong jenazah, baru diangkut pakai perahu karet sejauh 5 km hingga ke lokasi Sikelang, desa Sikelang, karena memang di Sikelang itu satu-satunya yang bisa diakses oleh mobil ambulan. Nah, dan untuk mengevakuasi itu karena memang kami sangat sering rafting di sini, jadi kami ya seperti biasa saja, nggak terlalu nggak ada hal-hal yang membuat kami berbeda lah daripada aktivitas kami dengan rafting di hari-hari biasa. Baik Bang, hari ini kita kan turun nih Bang, kita menyisir lagi nih kan, menyisir aliran sungai ya, aliran sungai Lekombi ini. Nah, berapa orang personil Abang? Hari ini kita ada 15 orang. Tim kami ada beberapa orang, kemudian ada dari Babin Kamtipmas,
Polsek Penanggalan, Bang Julpan Effendi. Kemudian juga ada tim media, Bang Junaidi BFLF Subul Salam. Kemudian juga ada Yudi dari Aceh ini, dan juga ada Rocky Rahendra dari iNews. Ini langkah selanjutnya bagaimana nih Bang, kita untuk menyelusuri sungai ini nih? Ya. Apa aja yang alat-alat yang diturunkan gitu loh maksud Diturunkan saya? ya. Yang diturunkan sama seperti hari-hari sebelumnya, 1 unit perahu rafting yang kapasitas 7 orang, kemudian 1 unit inflatable boat untuk 2 atau 3 orang, kemudian 2 atau 3 unit perahu river boat. Kami bawa alat-alat ini biar semua bisa tersisir, bukan hanya daerah yang di tengah sungai saja, tapi kami harap inflatable dan river boat ini bisa menyisir juga ke bagian tepi-tepi yang nggak memungkinkan untuk perahu rafting merapat. Kemudian kami di sini menunggu dulu karena barusan tim Basarnas Medan kan sudah turun itu menyisir duluan beberapa menit yang lalu kan. Jadi ya kami inisiatif setelah melakukan koordinasi di atas dengan tim Basarnas, karena bagaimanapun ya untuk upaya operasi SAR begini kan mereka leading sektornya nih yang di depan, kita relawan ya berkoordinasi ke mereka, dan ya kalau memang ada arah-arahan tertentu ya kita patuhi biar upaya SAR itu bisa bersinergi dan membuahkan hasil yang maksimal gitu kan. Nah tadi kami sudah berkoordinasi, kami bilang karena tim Basarnas bersama Brimob Poldasu mungkin ya tadi sudah melakukan penyisiran beberapa menit yang lalu, jadi kami inisiatif menunggu mungkin sekitar 2 jam dulu di lokasi ini, mana tahu ada nanti korban atau barang-barang korban yang jatuh kemari atau tersangkut di sini, jadi nanti kita lah yang akan membawa itu ke lokasi titik evakuasi di Desa Skelang. Baik Bang, saya rasa ini sampai di sini dulu. Tapi harapan saya nanti ketika kita pas menyelusuri sungai ini, ya kan, saya mau minta apa nih komentar Abang nih beberapa tempat. Abang ceritakan lah tempat-tempat ini, bagaimana lokasi-lokasinya arung jeramnya ini kan. Ya, baik. Karena saya agak ngeri-ngeri juga. Kemarin saya udah ikut turun Bang kan. Ya. Saya agak ngeri karena aliran sungai yang cukup deras, ditambah apa namanya ombak-ombaknya. Ya, ombak grade level 3 ya. Di beberapa arus itu kan. Ya, Jadi saya agak adrenalin saya itu terpacu ya. terpacu juga dia Bang. Ya. Mohon nanti Bang untuk diceritakan saat kita menaiki perahu Bang ya. Ya pastilah, kami pun terima kasih nih Bang Junaidi dari BFLF Subul Salam ini bisa ikut bersama kami dan mengabarkan peristiwa ini langsung dari lokasi ya. Ini sangat terbantu sekali nih. Mudah-mudahan keluarga korban yang saat ini keluarganya belum didapatkan bisa nonton ini ya, tetap bersabar dan doakan kami di sini. Ya semoga upaya maksimal yang dilakukan oleh semua pihak, baik itu para pemancing lokal, Bang Kamal atau Rajo Limbah, tim kami yang relawan juga, maupun kawan-kawan dari Basarnas dan semua pihak lah, kepolisian juga, ya tetap terus semangat dan bisa membuahkan hasil yang maksimal dalam operasi SAR kita kali ini. Oke Bang, baik sahabat BFLF, nanti kita akan mendengar penjelasan Abang Anda kita Roni Rendra, bagaimana keseharian mereka menaklukkan ya Lekombi inilah, karena hanya mereka yang sering untuk melakukan arung jeram, bukan hanya sekedar untuk mereka, namun mereka sering memacu ataupun menerima tamu dari beberapa mancanegara untuk melakukan arung jeram di aliran sungai Lekombi ini. Baik, ikuti terus kegiatan kita. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk mengikuti terus-menerus kegiatan BFLF Kota Subul Salam. Terima kasih.